Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini MSC Podcast berkesempatan langsung untuk bisa mewawancarai salah satu alumni MSC yang bisa dibilang sukses. Selamat datang Mas Hefni. Selamat datang Mbak. Oke, Mas Hefni kalau boleh tahu alumni MSC angkatan berapa ya? Saya itu alumni MSC angkatan 8. Oke Mas Hefni, boleh diceritain nggak ini sekarang kegiatannya apa dan sebagai apa? Baik teman-teman, perkenalkan saya Hefni. Jadi aktivitas saya sehari-hari ya alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahi mendampingi adik-adik kepala program di MSC cabang Surabaya. Dan jujur ini adalah pengalaman pertama saya yang dulunya saya belum pernah pakai pakaian yang resmi karena dulu saya kerja sendiri, freelance, terus ya usaha sendirilah. Terus tiba-tiba untuk angkatan ini saya harus mendampingi adik-adik dengan berbagai macam problematika saat ini gitu ya, adik-adik. Jadi mau nggak mau ya, alhamdulillah ini adalah pengalaman pertama saya dan alhamdulillah juga ini tidak terlalu berat juga sih bagi saya karena alhamdulillah saya dulu juga alumni MSC, jadi sedikit tahu, ngertilah alur MSC mau dibawa kemana, terus nanganin teman-teman yang seperti ini tuh harus gimana, gitu Pak. Oke, berarti sekarang lebih banyak untuk program pendidikannya MSC. Program pendidikan MSC. Oke, kalau gitu susah nggak sih Mas menangani sebuah lembaga pendidikan, apalagi ini yang di bawahnya adalah untuk memandirikan adik-adik yatim ya, dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Apa nih tantangannya? Oh iya, kalau dibilang susah sih susah, karena hidup di dunia ini nggak ada yang mudah gitu. Hidup di dunia ini nggak ada yang mudah, mesti susah. Cuman di balik kesusahan itu ternyata memaksa kita atau nge-push kita gimana caranya kita harus kreatif nih ketika kita ketemu dengan teman-teman yang seperti ini, kita harus gimana. Karena kalau kita lihat di lapangan gitu ya, ternyata anak angkatan sekarang itu berbeda dengan angkatan saya Pak. Oke, apa tuh bedanya? Nah, kalau angkatan saya itu ketika salah ya sudah salah gitu. Ketika kita harus dihukum, ya kita harus dihukum, dan tidak ada dari kita itu yang mengeluh gitu, apalagi sampai harus diposting di sosial media, itu nggak ada. Jadi kalau memang kita salah, ya sudah salah gitu. Kalau memang kita harus digundul, ya udah digundul. Kalau kita harus lari gitu, ya lari ke Masjid Agung. Kalau sekarang tidak bisa Pak. Jadi kemarin ada kasus, ada salah satu dari peserta didik itu yang melanggar, kemudian kita kasih hukuman tuh, hukumannya kita gundul. Besoknya langsung dia nggak masuk sekolah, langsung update status, kemudian langsung lapor ke orang tuanya, hingga orang tuanya ngubungin kami di sini, terus bilang kalau di sini nggak kerasan lah dengan berbagai macam alasan dan sebagainya. Jadi anak sekarang tidak bisa langsung kita kasih hukuman yang berat, itu tidak bisa. Jadi banyak teman-teman yang ketika mereka salah gitu terus kita tindak gitu, karena ini pengalaman pertama saya, jadi saya langsung tindak tuh. Akhirnya banyak yang update status. Banyak di status. Kemudian hasil orang-orang komplainnya bukan ke anaknya, tapi ke saya yang komplain. Jadi saya begitu kan, menghadapinya juga harus berbeda. Jadi problemnya anak sekarang itu lebih karena bisa dibilang lebih lemah nggak sih Mas, kayak dibandingkan zaman beberapa tahun lalu ya? Apakah juga karena pengaruh sosial media dan lingkungan juga sebagainya? Apa karena ada perbedaan nih peraturan MSC yang dulu dan MSC yang sekarang? Kalau perbedaan sih nggak jauh beda sih Pak. Kalaupun perbedaan itu karena zaman aja yang menggiring kita untuk kamu nggak bisa nih pakai cara yang dulu. Nah, hanya itu aja sih, kalau perbedaannya nggak signifikan. Kalau masalah lemah atau tidaknya sih, anak-anak sekarang itu mungkin dari segi fisik itu lebih lemah. Tapi dari segi kreativitas, anak sekarang itu jauh lebih kreatif.
Oke. Terus lalu apa nih langkah yang diambil Mas Hefni mungkin dengan bersama tim untuk membuat agar apa ya adik-adik peserta didik yang sekarang ini mentalnya jauh lebih kuat atau at least atau paling enggak sama nih sama kayak kakak-kakaknya dulu. Selama ini yang kita lakukan itu adalah kita harus pertama memang harus sabar ya. Pertama kita selaku pendamping kita harus sabar ketika ada teman-teman yang melanggar kemudian melanggar peraturan. Kita ajak diskusi dulu. Artinya kenapa kamu melanggar? Jadi kita solusinya juga minta ke adik-adik. Tidak kita yang ngasih solusi, tapi adik-adik aja yang ngasih solusi. Karena yang ngejalanin kan adik-adik. Jadi ketika dia melanggar, oh kenapa kamu melanggar? Saya pengen ini mas, oke. Kayak kemarin kasusnya misalnya kayak ngerokok misalnya. Jadi ada beberapa anak-anak yang dari rumah itu sudah ngerokok dan rokoknya aktif di rumah sampai dua bungkus gitu ya di rumah. Ketika nyampe ke sini nggak bisa dong langsung berhenti gitu kan nggak bisa. Jadi tindakan kita ketika ketemu sama teman-teman yang seperti itu, ya udah kalau kamu di rumah ngerokok 2 pak, di sini bisa nggak kalau misalnya 1 minggu berapa nih kira-kira mampu berapa batang nih seminggu. Jadi ada teman-teman yang mengajukan, oh saya 3 batang deh setiap minggu. Oke, berarti selama seminggu itu 3 batang. Berarti kan sudah berkurang tuh. Yang dari 2 pak di sini sudah. Harapan kita sampai selesai itu nggak ada gitu, nggak sampai berhenti. Jadi tindakan kita lebih ke seperti itu. Jadi ketika kita ada masalah, nah kembalikan ke adik-adik tuh. Masalahnya di mana? Terus solusinya gimana? Kalau nanti dari teman-teman ngasih solusi kurang relevan nih, oh kayaknya kalau solusi ini nih kurang bagus. Gimana kalau seperti ini? Nah nanti baru teman-teman itu, oh ya udah deh ini aja. Nah, jadi lebih enak. Teman-teman itu bisa lebih enak. Jadi kalau sekarang ada masalah, bukan langsung ditindak dari pihak MSC ya mas. Jadi lebih kayak, nih kamu maunya apa? Jadi kayak lebih diajak diskusi, biar mereka tuh lebih terbuka juga sama kita gitu. Betul. Oke. Nah, kalau dari peserta didik yang sekarang nih gimana tadi? Kemudian Mas bilang kalau anak-anak sekarang itu lebih kreatif. Kreatifnya itu dalam bentuk apa, Mas? Apakah memang mereka itu lebih gampang menuangkan ide-idenya, berkarya atau bagaimana? Ya, kalau di sisi positifnya kreatifnya itu mereka lebih mudah nih ngikuti pelajaran-pelajaran yang memang berhubungan dengan eranya saat ini. Teknologi. Misalnya kayak sosial media nih. Jadi teman-teman tinggal diarahkan sedikit sudah jalan. Tinggal dikasih media sedikit mereka sudah jalan. Tinggal kita mengarahkan saja karena mereka udah basicnya sudah di rumah mungkin sudah sosial media terus gitu ya. Terus kalau negatifnya anak-anak sekarang itu pinter cari alasan. Pinter alasan ketika dilarang oh saya kan ini. Jadi kemarin kita sempat ada ya ini pelajaran juga bagi saya. Jadi kemarin itu ada salah satu teman-teman yang nggak ketahuan nggak ikut sholat duha. Nah, saya samper itu, loh kamu kenapa nggak ikut sholat duha? Apa sudah sholat duha? Enggak Ustadz. Nah, kenapa nggak ikut sholat duha? Sholat duha kan sunnah. Tugas kan wajib. Nanti kalau saya nggak kerjakan tugas, nanti kan saya dihukum. Jadi lebih baik saya ngerjakan tugas timbang sholat duha. Kan duha sunnah. Saya, oh ya udah, nggak apa-apa. Oh ya sudah, silakan dilanjut. Sedikit demi sedikit kita akan pahami manfaat sholat duha itu apa. Karena mereka mengerjakan sesuatu juga harus berangkat dari pemahaman. Sholat duha juga harus paham kenapa saya harus sholat duha nih. Jadi sedikit demi sedikit akan kita pahamkan. Walaupun tidak langsung, oh kamu salah ya, nggak bisa. Oke, jadi anak sekarang ini permasalahannya adalah nggak bisa langsung dituduh salah. Oh nggak bisa. Terus juga harus selalu diajak diskusi, mereka dilibatkan dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi juga gitu ya. Lalu apa nih Ustadz, langkah yang diambil MSC mungkin ke depannya bagaimana untuk menghadapi anak-anak muda yang semakin kreatif kayak gitu? Ya betul. Mungkin langkah kita selaku pendamping itu harus update soft skill kita. Jadi nggak hanya ada yang di-upgrade, tapi kita juga harus upgrade. Karena mau tidak mau ke depan juga akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi kita sendiri selaku pendamping harus upgrade, harus membuka hati untuk mau belajar.
Dan dengan siapapun dimanapun kita harus mau belajar gitu. Karena kemarin itu ada beberapa teman-teman yang ketika saya tanya, saya kan sering diskusi nih sama teman-teman. Tanya nih, gimana sih keluargamu? Dia cerita tuh latar belakang keluarganya gimana. Terus dia juga cerita, saya tuh Ustaz, sebelum kesini malamnya itu masih pesta alkohol. Oke. Ngabisin satu krat, karena kan dia nyetok. Jadi satu krat itu dihabisin pada malam itu. Paginya berangkat ke MSC, di MSC harus membaca al-maksurat, harus ikut sholat jamaah, harus puasa Senin Kamis gitu. Itu perubahan yang luar biasa dan nggak bisa langsung mereka langsung berubah gitu langsung baik, nggak bisa. Jadi harus kita yang sabar, kemudian harus mau belajar. Kita mau belajar. Oke. Kalau mungkin selain kegiatan di MSC nih Mas, ada kegiatan lain nggak ini sampingannya nih? Iya. Kalau boleh tahu apa nih kegiatannya? Ya alhamdulillah sebelum saya ke MSC itu saya sudah punya usaha kecil-kecilan lah. Usaha kecil-kecilan, ya sama di bidang digital juga. Setelah di MSC tetap itu kita jalankan. Nah, kalau Mas Hefni sendiri mungkin apa sih Mas yang mungkin ya merasa titik tersukses itu udah sekarang atau bahkan belum nih? Kalau saya pribadi sih sukses menurut versi saya ya. Iya. Versi saya sukses itu tidak harus kita punya ini dan itu, tidak harus bisa ini dan itu. Pokoknya hari ini tuh lebih baik daripada hari kemarin, itu bagi saya udah sukses. Karena susah orang bisa mempertahankan hari ini nih harus berbeda nih dengan hari kemarin, bahkan harus lebih baik, itu susah. Orang-orang istiqomah dalam seperti itu tuh susah. Jadi bagi saya kalau kita udah lebih baik daripada hari kemarin, itu bagi saya udah sukses. Karena tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Saya pun juga tidak tiap hari nggak bisa lebih baik daripada kemarin, naik turun. Jadi itu bagi saya belum sukses gitu. Oke. Nah kalau menurut Mas Hefni sendiri, apakah dengan ilmu yang dipunya, dengan pengalaman yang dipunya, apakah sudah cukup menebar kebaikan untuk orang-orang sekitar? Kalau masalah kebaikan sih tidak ada batasnya, Mbak ya. Iya. Bagi kita sih nggak ada cukupnya. Artinya kita emang diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Artinya pemimpin itu ya setidaknya memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain, berdakwah kepada orang lain. Berdakwah pun nggak harus pakai mic di atas mimbar gitu. Kita nyuruh orang sholat pun juga itu juga dakwah. Bahkan kita tersenyum ke orang lain, terus orang lain juga ikut senang, itu juga dakwah itu. Jadi bagi saya pribadi, prinsip saya pribadi, menebar kebaikan tidak ada batasnya. Insya Allah sampai kapanpun insya Allah tetap akan menebarkan kebaikan terus selama masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oke, Mas Hefni, ini kalau boleh flashback ke belakang, dulu gimana sih ceritanya kenal sama MSC? Oh iya, bagi saya ini menarik ya. Bagi saya pribadi ini menarik karena saya itu anak ABG, Pak. ABG itu anak bawah gunung. Jadi di rumah saya, pas itu gunung di depan rumah saya itu pas gunung. Di daerah mana itu Mas? Di daerah Sumeneb, Madura. Gitu. Jadi MSC ini telah membuat saya itu memandang kehidupan lebih luas. Karena dulu sebelum masuk ke MSC itu, sebelum saya kenal MSC, sebelum saya kenal dengan yatim mandiri gitu ya, yang ada di pikiran saya, masa depan saya kalau nggak petani, tukang cangkul, tukang arit, ya udah gitu aja. Nggak ada Surabaya, nggak ada. Sudah di pikiran saya nggak harus apalagi harus internet marketing, udah nggak ada. Laptop pun saya nggak tahu. Saya bisa laptop itu di MSC. Bahkan matiin laptop itu dipencet dulu. Dari saking gapteknya gitu. Jadi dari saking gapteknya sampai seperti itu. Karena memang saya itu memang ABG, anak bawah gunung asli. Jadi gunung pas di bawahnya gitu. Bahkan jaringan handphone pun hampir nggak ada. Dulu kalau waktu saya masih kecil nggak ada. Sekarang sudah ada alhamdulillah 3 strip gitu. Belum full itu masih 3 strip gitu. Mungkin ada sedikit pesan-kesan untuk MSC atau mungkin adik-adik yang mau daftar atau bahkan sudah jadi peserta didik di MSC? Ya,
untuk adik-adik di MSc sih teruslah belajar, karena kita itu hidupnya nggak hanya sekarang gitu. Hidup itu kita akan, masa depan kita masih panjang dan harus disadari gitu. Ini pengalaman saya, kita itu akan menjadi seorang suami, kita itu akan menjadi seorang bapak dari anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa apa-apa kan, lah apa yang mau kita kasih contoh ke anak gitu, apa yang mau kita sodorkan ke istri kita nanti mungkin. Jadi untuk adik-adik semangatlah belajar, teruslah belajar, karena ilmu itu semakin lama semakin berkembang. Terus untuk untuk teman-teman di luar yang mungkin belum tahu MSc dan pengen tahu MSc, jadi karena saya orang MSc ya, karena saya orang MSc, jadi di MSc itu memang MSc itu nggak sempurna, tempat yang memang nggak sempurna karena dikelola manusia kan nggak sempurna. Tapi di MSc itu insya Allah mengajarkan kita lebih dewasa, lebih bijak dalam mengarungi bahtera kehidupan gitu ya. Jadi di MSc kita akan diajarkan akademik, skill, baik itu skill ada jurusan komputer, desain grafis, digital planner, atau jurusan administrasi dan akuntansi. Terus ada jurusan otomotif. Untuk saat ini, untuk tahun ini akan ada jurusan otomotif. Kemudian ada juga jurusan kuliner yang hobi masak. Terus ada juga program keasramaan, kita dibina rohaninya, sholat berjamaah, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian sholat tahajud, sholat duha, terus tilawah itu hampir setiap hari. Terus yang tidak kalah interesting, yang tidak kalah menarik itu ya ada program entrepreneur. Sekarang entrepreneurnya malah lebih seru. Entrepreneurnya ada entrepreneur offline, ada entrepreneur online. Kalau dulu nggak ada online, dulu offline saja. Oke, jadi ini sudah mempersiapkan adik-adik MSc yang angkatan baru ini untuk siap juga bersaing di dunia digital. Ya, di dunia industri juga. Oke, di dunia industri juga. Kebetulan ini sudah dibuka pendaftaran. Jadi pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Silakan, mungkin ada yang mau kenalan mungkin bisa langsung cek link cek websitenya MSc atau langsung ke nomor yang nanti mungkin akan dikasih oleh tim admin. Oke, Mas Hifni, yang terakhir nih, mungkin dalam menyambut Milad Yatim Mandiri yang ke-29 ada sedikit pesan-pesan dan untuk Yatim Mandiri dari Mas Hifni. Oh ya, sebenarnya banyak hal yang perlu saya ungkapkan ke MSc, ke Yatim Mandiri ya, karena Yatim Mandiri yang telah nuntun saya dari saya baru merangkak hingga sampai saat ini saya bisa duduk di depan kamera gitu, duduk di depan Mbak Grace. Kalau saya nggak Yatim Mandiri mungkin saya nggak akan ketemu sama Mbak Grace. Jadi saya atas nama pribadi, atas nama Hifni mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk Lembaga Yatim Mandiri yang telah membesarkan saya, telah diterima sebagai anaknya di MSc ini, telah mengenalkan saya dengan banyak hal di dunia ini. Sekali lagi saya banyak terima kasih dan mungkin tidak akan bisa saya balas dengan hanya terima kasih. Jadi selamat Milad untuk Yatim Mandiri. Semoga Yatim Mandiri terus berkembang, terus istiqomah dalam menebar kemanfaatan, dan insya Allah kami di sini akan sepenuhnya mendukung sesuai dengan kemampuan kami. Oke, nah itu tadi sedikit cerita dari Mas Hifni, alumni MSc Angkatan 8 yang sekarang kembali lagi ke MSc, bukan lagi untuk berkuliah, tapi untuk berkontribusi langsung di program pendidikannya MSc. Juga Mas Hifni ini memiliki berbagai usaha di bidang digital. Nah, dari kisah Mas Hifni ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa MSc ini banyak memberikan pengaruh baik bagi teman-teman yang sudah lulus ya. Mereka yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi lebih tahu dan malah lebih berkembang sekarang. Baik teman-teman, cukup sekian untuk episode pertama MSc Podcast hari ini. Semoga nanti kita bisa lanjut ya MSc Podcastnya bersama
para alumni yang sebagai bintang tamu yang pastinya punya cerita dan kisah yang juga lebih menarik. Oke, terima kasih Mas Fehmi. Siap, sama-sama, Grace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.